你告诉鬼木，让他多留意矿场的状况。除了我之外，还有其……鬼木大神不久前才刚到这儿来，哈哈哈！太意外了，竟然。Salam jumpa untuk Sobat Channel Semakin Asyik. Kali ini akan diulas film Wu Gengji, Season 1, episode 21-25, sebagai lanjutan dari Season 1, episode 16-20. Sebelum ulasan film dimulai, mari sediakan makanan dan minuman, agar acara tonton Anda semakin asyik. Sekedar mengingatkan kita semua, akhir dari video sebelumnya, menceritakan bahwa Lord Li Jing sedang memberikan pelatihan Qi kepada Pangeran Ji Qiao. Saat sedang seriusnya mengajar Ji Qiao, tiba-tiba pengawalnya datang mengabarkan kalau Lineza telah hilang di hutan saat berburu. Oke, ulasan film Wu Gengji, Season 1, episode 21-25 pun dimulai. Di sekitar tempat jatuhnya Dewa Zuiri, terlihat Jiang Xiang, Ahsi, dan Bai Chai baru saja tiba di desa tersebut. Mereka bertiga yang mendengar suara keras tadi, menjadi penasaran dan ingin mengetahui apa yang terjadi kemudian mendekati tempat kejadian. Mereka terkejut melihat pemuda yang pingsan itu adalah dewa yang akan menangkap Bai Chai sesaat setelah mereka keluar dari terowongan tambang utara. Jiang Xiang ingin membunuh Dewa Zuiri, namun dilarang Bai Chai. Kemudian Jiang Xiang dan Ahsi mau pergi dari situ untuk membiarkan dan meninggalkan Dewa Zuiri, tetapi Bai Chai tak tega. Akhirnya mereka pun menolong Dewa Zuiri untuk diobati. Di tempat lain, terlihat Lineza tergantung di satu pohon besar dengan mulut tersumpal kain serta terikat kaki dan tangannya. Dan di hadapannya berdiri monster pemakan manusia. Dalam ketakutannya, Lineza melihat monster itu membuka topengnya. Sangat terkejut Lineza begitu mengetahui di balik topeng monster tersebut adalah Ah Go. Lineza menyuruh Ah Go supaya melepaskan dirinya, bahkan mengancam kalau ayahnya akan memberikan hukuman sangat berat kepada Ah Go. Dengan acuh tak acuh, Ah Go balik berkata akan memberikan hukuman kepada Lineza karena terlalu sombong dan angkuh, bahkan suka menyiksa budak pekerja. Rupanya Lineza memiliki otak yang encer, masih sempat bertanya mengapa Ah Go menyamar menjadi monster. Jawaban mencengangkan keluar dari mulut Ah Go, bahwa semua budak yang hilang telah dibebaskan bukan dimakan monster. Jadi, penyamarannya sebagai monster hanyalah kedok, guna mengakali Lord Li Jing. Bukan hanya membuka kedoknya, bahkan Ah Go memukuli Lineza berulang kali hingga wajah Lineza babak belur. Dalam kesakitannya sambil menangis Lineza meminta maaf atas semua perbuatannya kepada budak pekerja. Lineza pun menambahkan kalau dia dan ayahnya hidup dalam tambang utara sebagai tawanan dewa, akibat dari ayahnya pernah menghina dewa. Sebagai pengampunan dari dewa, maka ayahnya harus menjadi pemimpin tambang utara selama hidupnya. Mendengar hal itu, muncul rasa iba Ah Go kepada Lineza dan akan melepaskannya, asalkan mau menjawab beberapa pertanyaan Ah Go tentang tujuan Dewa Guimu dan Ji Qiao datang ke tambang utara, serta kegunaan dari pelatihan Qi. Dengan harapan segera dibebaskan, Lineza menjawab, kedatangan Dewa Guimu untuk menjalani penyembuhan khusus terhadap luka parah yang dideritanya, sedangkan tujuan Ji Qiao untuk belajar pelatihan Qi dari ayahnya. Puas dengan jawaban Lineza, Ah Go berkata akan meninggalkan Lineza di hutan itu dan akan kembali besok hari, membuat Lineza ketakutan. Ah Go berjanji akan membebaskan Lineza esok hari bila mau berubah sikap dan tingkah laku kepada budak pekerja serta harus menghafal beberapa kalimat berisi pelajaran etika kehidupan. Setelah itu, Ah Go meninggalkan Lineza masih tetap tergantung di pohon. Baru beberapa saat berada dalam goa tambang, Ah Go sangat gugup melihat kemunculan Ji Qiao yang tiba-tiba. Beruntung Ah Go sudah menutup kembali terowongan rahasia secara sempurna. Ji Qiao mempertanyakan mengapa Ah Go ada di tempat tersebut. Sambil bersujud Ah Go berkata, dia ingin bantu mencari Lineza,
begitu mendapat kabar anak Lord Li Jing telah hilang. Ji Qiao memerintahkan Ah Go istirahat saja, biar dirinya yang akan menangkap monster pemakan manusia. Baru beberapa langkah Ah Go berjalan, Ji Qiao bertanya pada Ah Go, apakah ada anak di bawah usia 10 tahun yang bekerja dalam tambang tersebut? Ah Go menjawab, ada beberapa orang anak kecil sebagai budak pekerja dalam tambang utara. Ji Qiao menyuruh Ah Go membawa 2 orang anak yang sehat serta pintar kepadanya untuk melakukan pekerjaan penting. Segera Ah Go bertemu 2 anak kecil berumur 7 dan 8 tahun yang lagi bekerja, lalu membawa keduanya menghadap Ji Qiao. Setelah bertemu Ji Qiao, mereka bertiga diajak masuk ke dalam ruang pribadi Dewa Guimyu. Betapa terkejut mereka bertiga saat sampai di depan altar berbentuk kolam, tiba-tiba secara perlahan keluar Dewa Guimu dari dalam kolam yang berisi cairan berwarna merah, berupa darah anak manusia. Bukan hanya terkejut, 2 anak itu menjadi sangat takut sampai harus bersembunyi di belakang tubuh Ah Go. Melihat keadaan itu, Ah Go teringat ucapan Li Nezha tentang pengobatan khusus Dewa Guimu. Bahkan dia menduga kalau pengobatan khusus tersebut harus dengan mengorbankan nyawa anak kecil. Masih tak percaya dan bingung yang dialami Ah Go, Ji Qiao menyuruh Ah Go pergi dari tempat itu dan dijanjikan hadiah untuk Ah Go. Ah Go pun pergi meninggalkan kedua anak itu dalam ruangan bersama Dewa Guimu dan Ji Qiao, sambil dia berpikir segala kemungkinan yang terjadi dalam ruangan tadi. Bukan main marahnya Ah Go setelah menyimpulkan kalau tubuh kedua anak itu akan dijadikan santapan Dewa Guimu, dan darah mereka sebagai sarana untuk mandi. Sontak Ah Go mendapat ide cemerlang. Seketika dia berlari secepatnya menuju ruangan Lord Li Jing. Lalu dengan bersandiwara, melaporkan dia tahu di mana Li Nezha berada. Sebagai buktinya Ah Go memberikan sepatu milik Li Nezha kepada Lord Li Jing, dengan keterangan kalau sepatu itu ditemukan dalam ruangan pribadi Dewa Guimu sewaktu mengantar 2 bocah laki-laki untuk menjadi santapan Dewa Guimu. Rupanya Lord Li Jing mengetahui kalau kesembuhan Dewa Guimu akan berhasil bila memakan tubuh anak-anak, dan darah mereka dibaluri ke tubuh Dewa Guimu. Termakan penjelasan dari Ah Go, membuat Lord Li Jing berpikir kalau anaknya telah dimakan Dewa Guimu. Melihat Lord Li Jing termakan sandiwaranya, Ah Go berpura-pura merayu Lord Li Jing untuk menahan amarahnya dan tidak melawan dewa. Bukannya menurun emosi Lord Li Jing, malah dengan penuh amarah dendam, pimpinan tambang utara itu menendang meja yang ada di depannya, sambil berkata hal itu tidak dapat diampuni. Sementara itu, dalam ruangan khusus Dewa Guimu, sedang bersiap-siap menjalankan ritual mengorbankan tubuh kedua bocah tadi. Tiba-tiba pintu masuk ruangan itu hancur dihajar Lord Li Jing. Sambil mendekati Dewa Guimu, Lord Li Jing bertanya di mana anaknya. Melihat kemarahan Lord Li Jing, Ji Qiao mendekat dan meminta Lord Li Jing untuk dapat menahan emosi serta percaya kalau Li Nezha belum diketahui keberadaannya dan juga tidak dimakan Dewa Guimu. Tidak menerima penjelasan itu, sebaliknya Lord Li Jing menampar Ji Qiao. Melihat anaknya ditampar, Dewa Guimu melepaskan kedua anak dari cengkramannya, lalu berkata kalau Lord Li Jing telah berani melawan kehendak dewa. Lebih parahnya lagi Dewa Guimu berkata bahwa di tambang utara itu, Lord Li Jing hanyalah pemimpin sementara. Belum puas dengan ocehannya, Dewa Guimu berkata tidak ingat nama-nama bocah yang telah dimakannya. Bahkan mungkin Li Nezha telah dimakannya. Tak dapat lagi menahan marahnya, Lord Li Jing langsung menggempur Dewa Guimu dengan murkanya. Serangannya mengakibatkan ruangan itu menjadi hancur. Tak mau tinggal diam, Dewa Guimu membalas gempuran Lord Li Jing. Sangat jelas terlihat 2 kekuatan besar beradu saling mengalahkan. Tampak Dewa Guimu terlempar jauh terkena pukulan Lord Li Jing. Sedang serunya pertarungan itu, datanglah Ji Qiao, berusaha melerai perkelahian tersebut. Tanpa mempedulikan suara Ji Qiao, Lord Li Jing kembali menghantam ganas ke tubuh Dewa Guimu yang masih terkapar, sehingga Dewa Guimu makin terbenam dalam tanah. Sementara Ji Qiao masih bingung apa penyebab pertarungan mereka,
dari belakangnya Ah Go datang sambil memegang ember dan langsung dilemparkan ke Ji Qiao. Namun lemparan itu berhasil dihindari Ji Qiao. Tidak sampai di situ, kembali Ah Go melempar sekantong kain berisi bubuk ke mata Ji Qiao, menjadikan mata Ji Qiao menjadi perih. Saat Ji Qiao masih menahan rasa perih di matanya, Ah Go pergi melepaskan ikatan penutup mata dari dua orang anak tadi. Lalu mengajak mereka berdua ke terowongan untuk dilepaskan. Melihat hal itu, barulah Ji Qiao sadar bahwa Ah Go merupakan penyebab hilangnya Lineza serta hilangnya para budak pekerja. Di arena pertarungan, dua manusia sakti tersebut terus saling menyerang dengan pukulan mematikan. Tetapi masih sulit ditentukan siapa lebih unggul di antara keduanya. Karena semua kekuatan yang digunakan tak bisa mengalahkan lawan, kini keduanya akan mengeluarkan kekuatan terakhir paling super agar dapat membunuh lawan dengan segera. Selagi bersiap untuk serangan terakhir, Ji Qiao mendekati Lord Li Jing dan Dewa Guimu dan berkata bahwa dia tahu di mana Lineza dan kita semua telah ditipu. Sontak Lord Li Jing dan Dewa Guimu menghentikan pertarungan itu. Tanda bahaya pun segera dibunyikan. Kemudian seluruh penjaga diperintahkan segera mencari Ah Go bersama dua anak itu. Di tempat lain, Ah Go dengan dua anak itu telah tiba di mulut terowongan pelarian. Kemudian Ah Go menyuruh keduanya segera lari melalui terowongan agar tidak tertangkap lagi. Karena bila tertangkap maka mereka berdua akan dijadikan makanan sebagai nutrisi oleh Dewa Guimu. Sampai di sini, terkuak sudah alasan Dewa Guimu dan Ji Qiao datang ke tambang utara. Alasan pertama, yaitu Dewa Guimu menyuruh Lord Li Jing menyediakan anak kecil untuk dijadikan makanan guna menyembuhkan, serta mengembalikan kesehatannya akibat kalah dan hampir mati di tangan Raja Zizou beberapa tahun lalu. Alasan kedua, yaitu meminta kepada Lord Li Jing untuk mengajari anaknya tentang pelatihan Qi. Setelah kepergian dua anak itu dan menutup lubang terowongan pelarian, Ah Go tertangkap oleh para penjaga kemudian dipaksa untuk menunjukkan kemana lari dua anak tadi. Di situ Ah Go meminta para penjaga membiarkan anak-anak itu melarikan diri. Tak lama kemudian datanglah Ji Qiao dengan penuh kemarahan. Ji Qiao langsung meninju keras wajah Ah Go hingga terbanting ke tanah. Sudah terkapar di tanah, masih pula Ah Go memanasi keadaan, sambil berkata kalau Ji Qiao orang yang bodoh. Tak tahan diberi kata-kata mutiara, langsung saja Ji Qiao menghunus pedang untuk membunuh Ah Go. Sebelum pedang itu menyentuh lehernya, Ah Go dengan tenang berujar, kalau dirinya mati, maka Lineza juga akan mati. Mendengar kalimat itu Ji Qiao tak jadi membunuh Ah Go, tetapi tetap menempelkan pedangnya ke leher Ah Go. Tak lama kemudian, Lord Li Jing dan Dewa Guimu sampai di tempat itu, dan langsung menanyakan kepada Ah Go tentang keberadaan anaknya. Ah Go hanya berkata, kebebasan Lineza ditukar dengan kebebasannya. Dewa Guimu langsung mencekik dan mengangkat Ah Go ke udara untuk segera dibunuhnya. Sambil menahan sakit akibat cekikan Dewa Guimu, kembali Ah Go berkata, kalau kematiannya adalah kematian Lineza. Tak ingin anaknya mati sia-sia, Lord Li Jing berkata kepada Dewa Guimu, jangan membunuh Ah Go. Dewa Guimu menyanggupi perkataan Lord Li Jing, namun akan tetap membunuh Ah Go dengan cara yang lain. Rupanya kematian dengan cara lain terhadap Ah Go tetap dilaksanakan oleh Dewa Guimu. Di tengah lapangan depan pintu gerbang tambang utara, Ah Go disiksa dengan siksaan lilitan banyak ular ke tubuhnya. Di saat hampir mati, keluarlah kekuatan rune dari tangan kirinya, sehingga Ah Go dapat melepaskan lilitan ular-ular itu. Hal itu membuat Dewa Guimu sangat terkejut melihat Ah Go sebagai manusia biasa tetapi memiliki kekuatan rune yang dahsyat. Kembali Dewa Guimu melakukan serangan bertubi-tubi ke tubuh Ah Go, tetapi tak membuahkan hasil yang bagus. Tak mau lagi buang-buang waktu, Dewa Guimu melancarkan serangan sihir lilitan ular beracun yang teramat dahsyat terhadap Ah Go. Hal itu mengakibatkan Ah Go sulit untuk bernapas bahkan mendekati kematian. Di detik-detik terakhir mendekati kematian Ah Go, tiba-tiba kakek Ah Go, yakni Fusi, meluncur dengan sangat cepat dari angkasa,
lalu mendarat keras di antara Ah Go dan Dewa Guimu. Akibat pendaratan itu, bumi terguncang hebat, bahkan sebagian penjaga tambang terlempar. Serta lebih dahsyatnya lagi, hanya dengan gemuruh pendaratan tadi, dapat memadamkan kekuatan sihir Dewa Guimu yang menyerang Ah Go. Kemudian Fuzi berdiri di samping Ah Go, lalu membuat bulatan perisai pelindung mengelilingi mereka berdua. Bukan main terkejutnya Dewa Guimu, Lord Li Jing dan Ji Qiao yang melihat kedatangan Fuzi. Dewa Guimu dan Lord Li Jing sangat mengenal Fuzi, yang dulunya merupakan dewa pendeta terkuat di alam dewa, kemudian diasingkan karena menentang kehendak Raja Dewa. Saat berbicara kepada Dewa Guimu, Fuzi memegang pundak Ah Go guna mengeluarkan racun sihir dari tubuh Ah Go. Ji Qiao yang baru kali itu melihat Fuzi, seakan tak percaya kemampuan Fuzi menyingkirkan racun sihir dari tubuh Ah Go hanya dalam sekejap. Betapa senangnya Ah Go begitu tahu yang berdiri di sampingnya adalah kakeknya. Setelah bercanda sebentar dengan cucunya, Fuzi maju mendekati Dewa Guimu sambil berkata, sungguh buruk perlakuan mereka, mengeroyok satu orang manusia biasa. Dewa Guimu bertanya mengapa Fuzi menolong Ah Go. Dengan pasti Fuzi menjawab bahwa Ah Go adalah cucunya, dan bila ada yang mau membunuh cucunya, maka langkahi dulu mayat Fuzi. Adu mulut Fuzi dan Dewa Guimu berlangsung panas. Fuzi mengatakan kalau dewa dan manusia terlahir untuk hidup bebas, harusnya para dewa melindungi manusia, bukan sebaliknya hanya memeras dan menindas manusia. Perkataan Fuzi dibalas dengan sengit oleh Dewa Guimu, bahwa apapun yang diputuskan dewa adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan manusia. Fuzi menyindir Dewa Guimu sebagai makhluk berotak reptil sehingga tidak bisa memahami arti kebenaran dan kejahatan. Tersinggung dirinya dikatakan berotak reptil, Dewa Guimu langsung memasang kuda-kuda untuk menyerang Fuzi. Sebelum bertarung, Fuzi menyuruh Ah Go untuk pergi dari situ menuju dunia kebebasan, sementara itu dia yang akan membereskan Dewa Guimu dan konco-konconya. Ah Go pun langsung berlari menuju pintu gerbang tambang utara. Tak terima perintah Fuzi terhadap Ah Go, Dewa Guimu pun bertanya, apakah Fuzi mengabaikan mereka? Baru saja Dewa Guimu berkata, tiba-tiba tinju Fuzi menghantam keras ke wajah Dewa Guimu. Akibatnya, darah segar mengucur tersembur dari mulut Dewa Guimu yang terlempar jauh masuk ke dalam tambang utara, diikuti oleh Fuzi yang melayang menyusul masuk ke dalam tambang utara. Melihat Ah Go sedang berlari menuju pintu gerbang, Ji Qiao meminta Lord Li Jing membantu ayahnya, sementara dia akan menangkap Ah Go. Setibanya di pintu keluar gerbang yang masih tertutup, Ah Go melihat semua penjaga gerbang telah tewas. Kematian para penjaga itu karena terlempar akibat dari dentuman dahsyat saat kedatangan Fuzi beberapa saat yang lalu. Karena pintu gerbang masih terkunci, Ah Go pergi ke tempat alat putar pembuka gerbang. Setelah berhasil membuka pintu gerbang, Ah Go langsung berjalan keluar menuju alam bebas. Baru beberapa langkah melewati gerbang, Ji Qiao telah menghadang di depannya. Kembali Ah Go berlari masuk ke halaman tambang utara. Sambil berlari, Ah Go melemparkan bejana berisi bara api ke Ji Qiao yang sedang mengejarnya. Hampir saja Ji Qiao terkena bejana itu bila tak mengelak. Belum usai terkejutnya Ji Qiao, kembali Ah Go menyerang Ji Qiao dengan tongkat kayu, namun berhasil ditangkis Ji Qiao. Walau dapat menangkis tongkat kayu, namun secara tak terduga, sebongkah batu di tangan kiri Ah Go mendarat keras di wajah Ji Qiao. Akibatnya tubuh Ji Qiao terhuyung dan jatuh ke tanah sambil menahan sakit. Tetapi sakit yang dirasakan hanya berlaku sementara karena Ji Qiao telah bangkit berdiri sambil berucap, tamparan batu yang dilancarkan Ah Go tidak akan membuatnya terluka, berkat pelatihan Qi dari Lord Li Jing. Selanjutnya Ji Qiao menyerang bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan terhadap Ah Go untuk membalas. Kekuatan pelatihan Qi milik Ji Qiao dapat mengalahkan Ah Go, hingga terbanting ke tanah berulang kali dan tak bisa bangkit lagi. Sambil menghunuskan pedangnya ke leher Ah Go, Ji Qiao menawarkan kebebasan dari tambang utara, bila Ah Go mau menjadi penasehat untuk dirinya. Ah Go menjawab, tak akan pernah bekerja sama dengan siapapun yang menindas manusia serta tak memiliki rasa kemanusiaan.
Mendengar jawaban itu, Ji Qiao menendang dada Ah Gou, lalu dengan kekuatan pelatihan Qi, Ji Qiao bersiap membunuh Ah Gou. Seketika Ah Gou bangkit penuh kemarahan, lalu menangkis tebasan pedang itu dengan lengannya tanpa terluka secuil pun. Seperti biasanya, dalam kemarahan yang amat sangat, kekuatan rune di tangan kiri Ah Gou akan keluar dengan sendirinya untuk melindungi Ah Gou. Selain tak terluka, kekuatan rune itu dapat mematahkan kekuatan pelatihan Qi milik Ji Qiao, sehingga Ji Qiao terlempar mundur jauh. Selanjutnya Ah Gou menerjang, lalu menghajar Ji Qiao secara beruntun membuat Ji Qiao terhempas ke tiang utama di arena itu. Sobat channel Semakin Asyik, pertempuran sengit antara Ah Gou dan Ji Qiao di halaman utama Tambang Utara merupakan akhir ulasan film Wu Gengji, Season 1, episode 21-25, dan akan dilanjutkan ke episode 26-30. Terima kasih.